Halo sahabat PKH, selamat datang kembali di channel PKH Tarik Sidoarjo. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar terbaru yang datang dari Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Seperti yang kita tahu, di akhir tahun ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 27 November 2024 di berbagai wilayah. Lalu, apa hubungannya pilkada dengan penyaluran bantuan sosial atau bansos? Mengapa tiba-tiba Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran bansos hingga proses pilkada selesai? Yuk, simak ulasannya sampai habis untuk mengetahui lebih lanjut. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri baru saja mengeluarkan keputusan untuk menunda sementara penyaluran bantuan sosial bansos hingga proses pilkada serentak 2024 selesai. Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa 12 November 2024. Menurut Gus Ipul, keputusan ini diambil berdasarkan surat edaran yang akan segera dikeluarkan oleh Kemendagri sebagai upaya untuk menghindari politisasi bansos di masa menjelang pilkada. Kebijakan ini yang didukung oleh Komisi 2 DPR RI bertujuan agar penyaluran bansos tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai alat politik untuk meraih dukungan di ajang pilkada. Kami akan ikuti keputusan ini. Jika itu memang menjadi instruksi dari Kementerian Dalam Negeri, kita sebagai pelaksana di Kementerian Sosial tentu akan patuh, ujar Gus Ipul. Meskipun begitu, Gus Ipul belum bisa memastikan apakah kebijakan ini akan berlaku secara permanen di masa depan atau hanya sebagai kebijakan sementara menjelang pilkada. Selain itu, Gus Ipul menambahkan bahwa dirinya juga akan memastikan kembali kepada Mendagri Tito Karnavian terkait surat edaran tersebut. Apakah nanti kebijakan ini hanya bersifat sementara atau akan diterapkan setiap kali ada pilkada? Kita akan tunggu perkembangan selanjutnya, katanya lagi. Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan alasan utama di balik penundaan penyaluran bansos ini. Menurutnya, ini adalah bentuk antisipasi agar bansos tidak dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu. Beliau menyampaikan bahwa penyaluran bansos memang rawan dijadikan instrumen kampanye, khususnya di masa pilkada. Untuk menghindari risiko tersebut, Kemendagri dan Komisi 2 DPR RI setuju untuk menunda penyaluran bansos hingga pilkada selesai. Tito menjelaskan bahwa ide ini pertama kali diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI dan disetujui oleh pihak Kemendagri. Bola panasnya dari Komisi 2, kami tinggal smash saja, ujar Tito sambil berkelakar, yang menunjukkan kesan santai namun tegas dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Meskipun begitu, Tito menegaskan bahwa kebijakan ini tetap akan memperhatikan kondisi-kondisi darurat. Artinya, untuk daerah-daerah yang sedang mengalami bencana, seperti wilayah yang terdampak letusan gunung berapi di Flores Timur, penyaluran bansos tetap akan dilanjutkan. Daerah-daerah tersebut merupakan pengecualian karena bantuan mendesak tetap diperlukan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Surat edaran mengenai penundaan penyaluran bansos ini dijadwalkan akan diterbitkan oleh Kemendagri pada Rabu 13 November 2024. Nantinya, surat edaran ini akan menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk menunda penyaluran bansos hingga pilkada selesai dilaksanakan pada 27 November 2024. Pilkada serentak tahun ini sendiri akan dilaksanakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia, kecuali DI Yogyakarta.
dan beberapa kota kabupaten di DKI Jakarta yang tidak turut serta dalam ajang pilkada ini. Dengan begitu, kebijakan ini akan berlaku secara luas di berbagai wilayah Indonesia yang akan mengikuti pilkada serentak pada akhir bulan ini. Lalu, mengapa harus ditunda? Salah satu alasan utama penundaan bansos ini adalah untuk menjaga netralitas proses pilkada. Di masa lalu, bantuan sosial kerap menjadi isu sensitif karena rawan disalahgunakan sebagai alat politik oleh calon kepala daerah yang berkampanye. Oleh karena itu, melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk mencegah politisasi bansos, sehingga masyarakat dapat memilih calon kepala daerah mereka dengan lebih objektif, tanpa adanya pengaruh bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial yang sejatinya bertujuan murni untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan politik. Dengan menunda sementara penyaluran bansos, pemerintah ingin menunjukkan bahwa program sosial ini benar-benar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan tidak dipolitisasi dalam konteks pemilu. Keputusan penundaan bansos ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan pengamat politik. Beberapa masyarakat yang merasakan manfaat dari bansos mungkin merasa khawatir atas dampak penundaan ini, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Namun, banyak juga yang mendukung kebijakan ini sebagai langkah preventif untuk menghindari politisasi bantuan sosial. Pengamat politik juga melihat langkah ini sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat netralitas dalam proses pilkada, yang merupakan salah satu pilar penting dalam pemilu yang demokratis. Demikianlah informasi terkait penundaan sementara penyaluran bansos hingga pilkada selesai. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu menjaga netralitas pilkada serentak 2024, sehingga proses pemilu dapat berjalan secara objektif dan bebas dari pengaruh politik praktis. Bagi sobat yang berada di daerah yang terdampak bencana, pemerintah memastikan bahwa penyaluran bansos tetap akan dilakukan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian tentang kebijakan ini. Apakah menurut kalian sudah tepat atau masih perlu ditinjau kembali? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui informasi penting ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah jadi warga negara yang bijak dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah.